Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pagi hari ini kita akan memulai kegiatan kita tentang sosialisasi implementasi kurikulum merdeka jenjang SMK. Adapun pembawa materi pada pagi hari ini yaitu Bapak Obed Lepa Sabakula SPI MPI. Beliau salah satu pengajar praktik Angkatan 4 Pendidikan Guru Penggerak. Yang kedua agen penguatan karakter Pusat Penguatan Karakter oleh Kemendikbud Ristek RI, dan sebagai salah satu narasumber berbagi praktik baik Angkatan 2. Dan yang prestasi selanjutnya yaitu fasilitator guru penggerak Angkatan 8. Demikian sebagai gambaran terkait kurikulum vitae terkait narasumber kita pada pagi hari ini. Ya, waktu selanjutnya saya langsung saja kepada Bapak narasumber kita pada pagi hari ini. Kepada Bapak dipersilahkan. Baik, selamat pagi. Terima kasih Ibu Moderator. Selamat pagi, salam bahagia untuk kita semua Bapak Ibu. Apa kabar hari ini? Baik. Ya, kalau kita sudah baik-baik, berarti kita sudah masih bersama kita di sini. Bagaimana Bapak Ibu, masih bersama dengan kita di sini? Atau sudah berada di tempat lain? Oke, baik. Kalau sudah berada di sini, mari kita mulai. Tapi sebelum kita mulai, kita olahraga dulu toh Bapak Ibu, supaya kita, ya baik, kita olahraga dulu karena permintaannya kita olahraga dulu. Kayak lagi, wah luar biasa. Kewer-kewer saja boleh. Saya konekkan dengan supaya kita kemarin kita sudah dapat materi gerakan sekolah menyenangkan. Tentunya kita harus bahagia. Kalau kita tidak bahagia, bagaimana anak-anak kita kalau tidak bahagia? Saya konekkan dulu dengan yang mana ini? Yang DAT ya? Sudah nyala tadi Pak? Posisi aktif, tapi kok belum ditemukan. Sudah expired ya? Tidak apa-apa? Oh ya deh, saya pikir karena sudah oke. Mari kita kewer-kewer Bapak Ibu. Memang ini kewer-kewer membuat kita
kita melakukan yang namanya mindfulness. Mindfulness itu bagaimana kita mau menghadirkan seluruh pikiran, jiwa raga kita hanya untuk materi hari ini. Mari kita merenung sejenak sebelum kita memulai tugas dan kegiatan kita. Kita merenungkan perjalanan kehidupan kita sebagai seorang guru. Ketika kita hadir, kita berada di depan kelas, anak-anak membutuhkan kita. Kita merenungkan proses penuntunan kita sepanjang perjalanan kehidupan kita. Hanya dengan menuntun, mereka bisa menggapai cita-cita mereka. Hanya dengan menuntun, mereka bisa mencapai keselamatan dan kesenangan yang setinggi-tingginya sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Pikiran kita harus kita arahkan, kita fokuskan hanya untuk murid, murid, murid dan murid. Kehadiran kita bukan berbagai macam kegiatan, tetapi kehadiran kita di sini bagaimana kita memfasilitasi anak-anak kita untuk mereka bisa mencapai kebahagiaan. Mindfulness ini selalu dilakukan oleh seluruh Bapak Ibu guru dimanapun mereka berada, supaya kita bisa mendapatkan inspirasi bagaimana bersama dengan anak-anak kita. Baik Bapak dan Ibu, saya pikir untuk implementasi kurikulum Merdeka tahun yang lalu juga sudah saya sampaikan, dan kemarin juga dari Direktorat SMK yang merupakan Pokja Pembelajaran Mutu dan Implementasi Kurikulum Merdeka, Ibu Devita Evira Emerahida sudah menyampaikan. Dan tugas saya hari ini, kita akan berefleksi Bapak Ibu. Kita berefleksi sejauh mana kurikulum Merdeka itu kita kuasai. Meskipun yang lalu kita sudah proses mandiri belajar, dan saat ini kita proses refleksi. Untuk itu saya akan kirimkan link Padlet di WA Group. Mohon Bapak dan Ibu, dan nanti dari SMK Umbura Tunggai saya kirim melalui Om Elon saja. Ada paket Om Elon? Ya, nanti saya kirimkan supaya kita mengisi Bapak dan Ibu sebelum saya melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, link Padletnya sudah saya kirim, silakan diklik Bapak Ibu. Sudah? Pak Elon bisa lanjutkan nih teman-teman. Sudah terlihat Bapak Ibu link Padletnya? Oke, baik Bapak dan Ibu, saya akan memberikan arahan. Nah, di link Padlet ini Bapak dan Ibu, silakan Bapak dan Ibu menjawab pertanyaan-pertanyaan pemantik yang ada di dalam link Padlet ini. Jadi ini
refleksi implementasi kurikulum Merdeka SMK Negeri 1 Webakul. Di sini ada pertanyaan pemantik Bapak dan Ibu. Tinggal Bapak dan Ibu klik ini, klik tanda tambah di ujung kanan bawah. Lalu Bapak Ibu setelah mengklik, nah di sini ada subjek itu nama Bapak dan Ibu. Kemudian di sini ada kirim foto terbaik Bapak dan Ibu yang senyumnya melebar dan meleluasa, tanpa beban, tanpa tekanan. Silakan diklik di sini. Kemudian nanti Bapak dan Ibu jawab pertanyaan di sini. Write something incredible. Jadi menuliskan pertanyaan apa jawaban yang ada di pertanyaan pemantik di sini. Begitu. Ya. Pertanyaan pemantik ada di sini, diisi yang foto saya ini. Ada beberapa pertanyaan, ada 6 kurang lebih. Silakan dijawab. Nanti tulis dulu namanya di sini ya Bapak dan Ibu di subjek di atas. Kemudian nanti kirim foto terbaik Bapak dan Ibu. Jawab saja pertanyaan yang 6 nomor tadi. Saya dukung dalam proses pelajaran kurikulum Merdeka dan mempertahankan demi anak bangsa ke depannya. Yang kedua, masih sementara dalam proses untuk melakukan proses pembelajaran. Yang ketiga, tidak berdampak pada mata pelajaran PJOK. Yang keempat, cara mengajar pada peserta didik memberikan taufik siswa mencari tentang apa yang diajarkan dalam proses belajar. Yang kelima, yang harus dibuat. Yang keenam, masih membutuhkan sarana prasarana pembelajaran. Untuk pertanyaan yang pertama, sebagai seorang pelaksana IKM Mandiri, berupa bagaimana kurikulum mereka akan diselenggarakan secara pendidikan. Menurut saya, kurikulum mereka harus dilaksanakan berubah sesuai zaman. Tetapi tanpa melupakan karakteristik wilayah di sini. Terus pertanyaan yang kedua, apakah sudah mempelajari semua materi yang ada dalam kurikulum mereka mengajar? Kalau bisa pribadi, belum semuanya, baru sebagian saja. Siap. Terus yang ketiga, apakah dengan adanya kurikulum mereka akan sampai kepada pelajar? Sebenarnya, kalau menurut saya sih, sebenarnya tidak semua begitu. Karena kita sebagai guru diminta untuk profesional. Dan kalau misalnya itu ada cara-cara tertentu yang bisa kita itu contohnya penerimaan. Iya. Terus yang keempat, bagaimana cara guru mengajar peserta didik untuk mengembangkan kompetensi dan pengalaman yang mereka sukakannya dengan membuat suasana kelas yang menyenangkan dan santai. Terus yang kelima, apakah RPP silabus dan RPP telah dibuat dalam kurikulum mereka? Sebenarnya tetap ada, hanya ini sudah ikut dalam modul ajar. Nah, yang keenam, apakah ekspektasi Anda dalam mengembangkan kurikulum mereka? Ekspektasi saya berpikir bahwa anak harus lebih baik lagi dan bisa berpikir kreatif dan kritis. Terima kasih waktu saya kembalikan. Mencoba untuk menjawab. Yang pertama di situ, sebagai sekolah pelaksana IKM Mandiri berubah, bagaimana kurikulum Merdeka akan terus diterapkan secara berkelanjutan. Menurut saya, guru dan kepala sekolah belajar kurikulum Merdeka dan mengikuti seri webinar, pelatihan dengan narasumber yang sudah direkomendasikan, dan kegiatan pelajaran di sekolah ini IHT, in-house training. Jadi dengan itu kita bisa belajar kurikulum Merdeka dan bisa diterapkan di sekolah, jadi tetap berkelanjutan. Yang
Belum, menurut saya belum. Yang ketiga, apakah dengan adanya kurikulum merdeka akan berdampak pada kekurangan jam mengajar guru? Ya, sejauh ini kami belum begitu paham tentang kurikulum merdeka. Jadi lewat IHPI kami berusaha untuk memahami dan Bapak bisa menjelaskan juga secara rinci. Itu. Tapi kalau kita lihat bahwa kurikulum merdeka baru di kelas 10, kami di kelas 11 dalam ada penerapan. Jadi kami juga berusaha untuk tahu yang nomor 4. Jadi nomor 3 ini kekurangan jam mengajar kami belum tahu. Iya. Nomor 4, bagaimana cara guru mengajarkan peserta didik untuk mengembangkan kompetensi dan bukan hanya mengajar konten. Dan nomor 4, 5, 6 ini itu sudah sendirinya sudah terjawab di nomor 2 dan 3 karena kami belum begitu paham. Jadi lewat kegiatan ini kami boleh dikasih penjelasan dan pencerahan. Siap. Saya kembalikan. Terima kasih. Siap. Yang diberikan, yang pertama pertanyaan pemantik, sebagai sekolah pelaksana IKM mandiri berubah, bagaimana kurikulum merdeka agar terus diterapkan secara berkelanjutan? Kalau menurut saya, sebagai guru kita harus belajar terus menerus dan sering mengikuti pelatihan IKM. Lalu yang kedua, apakah sudah mempelajari semua materi yang ada dalam platform Merdeka Mengajar? Menurut saya belum semuanya, hanya sering ikut pelatihan, terlebih khusus pada hari ini. Lalu yang berikut, apakah dengan adanya kurikulum merdeka akan berdampak pada kekurangan jam mengajar? Kalau saya tidak kekurangan untuk sementara. Untuk sementara. Lalu yang berikut, bagaimana cara guru mengajarkan peserta didik untuk mengembangkan kompetensi dan bukan hanya mengajar konten? Iya. Lalu dalam model pembelajaran yang terkhusus yang mata pelajaran yang saya bawakan sudah ada model pembelajarannya. Dan bagaimana caranya kita sebagai guru lebih kreatif lagi untuk cara mengajarnya sesuai dengan IKM yang ada. Oke, yang Lalu yang kelima, apakah silabus dan SOP tetap dibuat dalam kurikulum mereka? Untuk sementara tidak, saya masih pakai kurikulum K13. iya. Lalu yang keenam, apakah ekspektasi Anda dalam pengembangan kurikulum merdeka? Ekspektasi saya sebagai guru kita terus dan selalu belajar dalam implementasi kurikulum merdeka. Sekian dan terima kasih. Jawab sesuai dengan apa yang saya ketahui. Yang pertama, sebagai sekolah pelaksana IKM, hanya berubah bagaimana kemudian kurikulum mereka akan terus diterapkan secara berkelanjutan. Ya, menurut saya mendukung penuhnya ini implementasi kurikulum merdeka tersebut dan diimplementasikannya dalam metode pembelajaran. Yang kedua, pertanyaan kedua, sedang dalam tahapan pembelajaran. Yang ketiga, apakah dengan adanya kurikulum merdeka akan berdampak pada kekurangan dan mengajar guru? Saya pribadi tidak terlalu berkomentar karena kelas profesional apapun yang ditujukan dari Kemdikbudristek kita harus mengikuti. Yang keempat, bagaimana cara guru mengajarkan peserta didik untuk mengembangkan kompetensi dan bukan hanya mengajar konten.
apresiasi karena memudahkan kita dalam melakukan pembelajaran. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Biasanya selama ini kalau kita menilai anak, kalau dia tidak tuntas, kita hukum dia anak-anak. Nah, dalam kontrol guru Bapak Ibu, ada beberapa posisi kontrol guru. Ada guru sebagai penghukum, ada guru sebagai pemantau, ada guru sebagai merasa bersalah, ada guru sebagai manajer. Ya, bagaimana guru sebagai penghukum dan menghukum anak akibat dari sanksinya. Tetapi yang paling utama 5 kontrol guru itu guru sebagai manajer. Bagaimana guru itu dia memfasilitasi anak, dia bisa menjawab persoalan anak itu. Seperti itu. Nah, ini yang menjadi pusat juga kewenangan adalah profil belajar Pancasila. Jadi nanti itu sudah diturunkan oleh kewenangan. Tinggal kita bagaimana mengimplementasikan dalam sebuah pembelajaran kita. Misalnya informatika belajar algoritma. Profil apa yang ada di sana? Jadi mulai tahu pelajaran yang mereka pasti. Kemudian mulai bagaimana sistem terkait dengan algoritma. Kemudian bagaimana dia mandiri dan belajar tanpa itu. Ketika kita sudah selesai ada di kelas, tergantung kita punya penerapannya seperti apa yang ini mau belajar kita. Kembangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini. Lalu bagaimana kita tahu tingkat perkembangan peserta didik? Ya tadi asesmen. Asesmen itu kan asesmen diagnostik, asesmen awal, penilaian awal. Nah, bagaimana kita bisa melihat? Nah, contoh ada yang dikatakan itu kan salah satu asesmen juga. Kita lihat, oh anak ini dia literasinya belum. Oh anak ini literasi numerasinya kurang. Ya termasuk kita nanti tanggal 11 September ini kan kita diuji juga Bapak Ibu. Kita tes juga melalui yang namanya survei lingkungan. Klaim sesuai dengan lingkup bidang ahlinya. Mereka juga dapat memahami serta memahami teks multimedia seperti banner, grafik, diagram gambar, peta animasi, dan media visual. Peserta didik juga diharapkan menggunakan struktur bahasa untuk mengumpulkan informasi dan ide, memberikan deskripsi dan penjelasan, merumuskan hipotesis, dan mengkonstruksi argumen yang didasarkan pada bukti-bukti sehingga dapat mengekspresikan posisinya. Kompetisi awalnya beberapa hal yang harus diketahui sebelum pembelajaran. Yang pertama, peserta didik itu diharapkan dapat mengetahui atau memahami pengertian dari makhluk hidup beserta dengan ciri-cirinya. Yang kedua, memahami tentang lingkup dan komponen-komponennya berupa biotik dan abiotik. Yang berikut juga memahami interaksi antara makhluk hidup. Ini biasanya interaksi antara populasi, komunitas maupun ekosistem. Kemudian ada memahami keseimbangan ekosistem, ini berkaitan dengan rantai makanan. Kemudian memahami perubahan lingkungan, ini berkaitan dengan polusi udara. Kemudian memahami tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Profil pelajar Pancasilanya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Target perangkat ajar ini dapat digunakan untuk guru, untuk mengajar siswa reguler, umum, dan tidak ada kesulitan dalam merencanakan atau mencerna atau memahami. Nah, untuk SMK ini kita ada 7 rombel, TKJ juga sudah masuk. Kalau kemarin di K13 itu masih TKJ ini tidak ada IPAS, hanya fisika dengan kimia. Sekarang sudah IPAS, jadi TKJ juga sudah masuk. Untuk model pembelajarannya ini discovery learning atau ada project basic learning, jadi berbasis project. Model pembelajarannya tatap muka. Metode pembelajaran ini ceramah, diskusi, dan observasi terkait dengan lingkungan, karena ini materinya adalah makhluk hidup dengan lingkungannya. Kemudian yang berikut adalah penugasan. Selewat kompetisi intinya, tujuan dari ATP tadi, tujuan pembelajarannya. Yang pertama itu peserta didik diharapkan mampu menjelaskan keterkaitan antara makhluk hidup yang terdiri dari manusia, tumbuhan, dan hewan yang bergantung satu dengan yang lain terhadap lingkungannya, baik berupa tanah, air, dan energi. Ini siklus energi.
Kemudian yang kedua adalah peserta didik mampu mendesain hubungan makhluk hidup dan lingkungannya dapat digambarkan sebagai tingkatan organisasi kehidupan yang mulai dari yang paling kecil sampai kepada biosfer nanti. Kemudian peserta didik menerjemahkan hubungan makhluk hidup dalam lingkungannya dapat digambarkan dari individu sampai populasi komunitas ekosistem dan biosfer. Kemudian yang keempat, peserta didik mengevaluasi hubungan makhluk hidup di lingkungan sekolah atau tempat tinggal masing-masing. Yang kelima, peserta didik mampu menuliskan proyek berupa laporan hasil penyelidikan tentang hubungan makhluk hidup dan lingkungannya dengan langkah-langkah metode ilmiah. Kemudian yang keenam, peserta didik mampu memahami keseimbangan ekosistem. Ketujuh, peserta didik mampu memahami perubahan lingkungan dan membuat pupuk kompos yang tadi berkaitan dengan polusi tadi. Yang kedelapan, peserta didik mampu memahami pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Yang berikut lagi adalah pemahaman bermakna. Memahami permasalahan lingkungan hidup saat ini memang ini narasi ya, saya skip saja. Pertanyaan pemantiknya, apa Anda sering memperhatikan fenomena alam yang ada di sekitar lingkungan? Itu yang pertama. Yang kedua adalah apabila di lingkungan ditemukan tumpukan sampah atau limbah. Sedikit saja Bapak tentang tadi waktu mengambil itu CP-nya semua prosesnya itu mungkin yang dipaparkan supaya juga bisa kita semua itu mengikuti begitu. Dan tadi kan sudah disajikan yang sudah jadi, maksud kami pengambilan CP-nya, TP-nya tadi prosesnya begitu. Mungkin itu saja, kalau kurang berkenan saya mohon maaf. Matematika tadi, alur itu kami ambilnya sesuai dengan tema, di mana yang kami isi semuanya itu dari modul. Dari modul itu kami memadukan sesuai dengan topik, yaitu ada peta konsep. Dari peta konsep kemudian yang disalurkan melalui analisis. Analisis itu sesuai dengan masing-masing tema pada saat, karena kami ada 4 kali pertemuan tadi. Sehingga pertemuan pertama dari hasil analisis kami terkira tentang lingkungan. Dan tentang lingkungan itu dijabarkan, diurutkan ke bawah sesuai dengan ada yang ada di Mars atau yang ada di Mind map, peta konsep. Di peta konsep itu yang kami turunkan, sehingga kami tidak rekayasa atau sesuai dengan kesenangan kami sendiri atau tanpa dari peta konsep. Dan dasar kami itu peta konsep, karena itu yang mengarahkan, yang menuntun untuk kita melakukan penyusunan dari ATP, B dan CP. Demikian itu. Dari jurusan agribisnis dan ternak unggas. Kalau saya peserta tinggal ikut saya saja. Ya, oke baik. Yang pertama, begini. Saya itu sampai bukan berapa sih Bu? Oke, saya hitung 1, 2, 3. Dua, putar bangga. Ya. Terus. Oke, selesai. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti tadi yang di sini. Oke, 1, 2, 3. 3, 4, putar balik. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Sudah satu lagi. Sudah. Begini lagi. Oke, terima kasih. Silakan kembali. Kesempatan yang diberikan kepada jurusan kami agribisnis ternak unggas. Jadi kami mencoba sekalian membuat perangkat. Jadi ini belum selesai, masih banyak kekurangan. Hanya saja kami mencoba membuat sekalian dalam bentuk perangkat. Jadi dimulai dari alokasi waktu, kemudian yang kedua ATP, yang ketiga cover, kemudian
Kemudian capaian pembelajaran lulusan atau disingkat CPL, ada kalender pendidikan, KKTP yang sama dengan KKM, kemudian modul, program semester, program tahunan, dan struktur kurikulum. Jadi ini kita membuat dalam bentuk satu perangkat full. Hanya saja masing-masing dari item memang belum sempat karena memang ini bukan waktu yang singkat untuk kita menyusunnya. Nah, sekarang kita mulai dari TP. Silakan. Ya baik, di sini kita memilih mata pelajaran dasar-dasar ternak. Nah pada dasar-dasar ternak ini ada dibagi dalam 5 elemen. Bapak Ibu bisa melihat ada 5 elemen. Yang pertama itu proses bisnis secara menyeluruh di bidang agribisnis ternak, perkembangan teknologi dan isu global terkait dengan agribisnis dan industri ternak. Ya, saya rasa itu sudah kita semua tahu ya, Bapak Ibu. Nah, untuk elemen yang pertama nih, capaian pembelajaran yang mau dicapai itu pada akhir fase E, peserta didik dapat memahami proses bisnis secara menyeluruh, manajemen proses bisnis agribisnis ternak, antara lain penerapan K3LH, perencanaan produk, mata rantai pasok itu supply chain, logistik, proses produksi, penggunaan data, perawatan peralatan di bidang agribisnis ternak, serta pengelolaan sumber daya manusia dengan memperhatikan potensi dan kearifan lokal. Nah, kata kunci atau kita masuk di tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang kita ambil untuk elemen yang pertama ini ada 6. Yang pertama, siswa mampu memahami proses dan alur bisnis. Yang kedua, siswa mampu memahami manajemen produksi. Yang ketiga, siswa mampu memahami manajemen K3LH dalam produksi ternak. Yang keempat, siswa mampu memahami, menggunakan dan melakukan perawatan peralatan produksi. Yang kelima, siswa mampu memahami potensi sumber daya manusia di bidang agribisnis ternak. Dan yang keenam, siswa mampu memahami kearifan lokal pendukung agribisnis ternak. Nah, kata kunci yang kita pelajari sini materinya, kompetensinya memahami, kontennya proses dan alur bisnis, manajemen produksi, manajemen K3LH, alat dan peralatan, potensi sumber daya manusia di bidang agribisnis ternak dan kelembagaan, serta kearifan lokal. Nah, untuk itu alur pembelajarannya dari yang elemen yang pertama itu, untuk tahap pertama itu proses bisnis dan agribisnis ada 3 itu, yaitu pertama memahami manajemen produksi bidang agribisnis ternak, terus yang kedua memahami penggunaan peralatan dalam bidang agribisnis ternak, dan yang ketiga memahami pengelolaan sumber daya manusia dengan memperhatikan potensi kearifan lokal. Ya mungkin dari kami baru sampai di situ saja Pak Member, mungkin bisa kami lanjutkan ke itu. Terima kasih. Jadi kami dari Tidak apa-apa. Jadi ada 5 tahap. Jadi kita mencoba buat dalam bentuk seperti ini alur tujuan pembelajarannya. Jadi di sini ada tahap 1, tahap 2 sampai tahap 5. Seperti masing-masing elemen. Kemudian di sini ada elemen capaian. Jadi di sini terinci di mana elemen sampai ATP. Dan ada 5 elemen semuanya. Jadi kami mencoba model seperti ini. Kasarnya jiplak sih sementara karena waktunya singkat.
sertifikat. Jadi kita buat seperti sebenarnya modul-modul juga yang semuanya itu sudah kami coba buat seperti yang saya perlihatkan tadi.